Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman pejuang UTBK SBMPTN 2020. Nah, hari ini kita akan bahas materi ya di kelas ini tentang bagaimana caranya memaksimalkan nilai TPS-mu kalau bisa sampai 800 poin. Bersama saya dengan Coach Elvan Spolsha. Nah, ini sedikit perkenalan singkat tentang diri saya. Nanti boleh dipanggil Coach Elvan, Kak Elvan, Bang Elvan. Ya, silakan dipanggil dengan mana yang nyamannya aja. Kemudian profesi saya sebagai konsultan pendidikan itu dimulai sejak tahun 2013 ya. Baik sebagai konsultan karir, baik sebagai konsultan penjurusan ke perguruan tinggi, maupun juga sebagai konsultan dan tentor pembahas soal-soal TPA dan TPS. Dan tahun 2017 yang lalu saya nge-launching ya sebuah komunitas yang nama Institut Milenial Berkarir. Itu sebuah komunitas yang membantu banyak anak-anak di Kota Padang untuk bisa memaksimalkan kesempatan yang mereka punya baik lewat jalur SNMPTN, SBMPTN, dan kemudian diproyeksikan dengan karir masa depan yang ingin mereka pilih. Nah, kenapa ini saya lakukan? Karena melihat fakta ya, 87% mahasiswa di Indonesia itu banyak yang salah jurusan. Nah, akibatnya ketika mereka tamat, mereka hanya dapat ijazah, tapi skill yang mereka kembangkan selama di kampus itu stagnan atau tidak kompatibel dengan pekerjaan yang mereka pilih di dunia kerja. Dampak berikutnya ya pengangguran meningkat. Nah, itulah kenapa banyak orang yang sarjana tapi nganggur ya. Nah, itulah kemudian latar belakang saya sebagai konsultan pendidikan dan apa yang sudah saya kerjakan. Nah, termasuk sebagai spesialis untuk membahas TPA TPS ini sejak tahun 2013 ya. Banyak soal TPS yang sudah pernah saya bahas, kemudian konsultasikan, kemudian paparkan untuk berbagai keperluan, baik sekolah kedinasan, untuk keperluan SBMPTN, dan lain sebagainya. Ya. Alhamdulillah banyak di antara mereka yang sudah merasakan manfaatnya, dan hari ini saya ingin berbagi manfaat juga untuk teman-teman pejuang UTBK SBMPTN 2020. Dan saya harap ini bisa membantu teman-teman untuk sampai ke impian yang teman-teman inginkan. Walaupun hanya sekedar batu bata ataupun kerikil penyusun bangunan impian teman-teman. Tapi itu sudah menjadi sebuah kebahagiaan yang luar biasa bagi saya, menjadi kontributor peradaban bagi Indonesia. Nah, berikutnya saya ingin kasih sedikit ilustrasi ke teman-teman sekalian. Bayangin kamu pengen mencapai nilai TPS yang tinggi ya, katakanlah 800 poin. Itu tujuan yang ingin kamu capai. Ibaratkan sebuah perjalanan untuk sampai ke tujuan, tentu ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Seperti misalkan kendaraan. Nah, apakah kita sudah punya kendaraannya? Mungkin sudah ya. Asalkan kita mendaftar sebagai peserta SBMPTN UTBK, maka kita sudah punya kendaraan untuk mencapai tujuan kita. Dan berikutnya yang harus disiapkan mungkin adalah logistik ya. Ada di antara teman-teman yang sudah menyiapkan logistik cukup banyak, misalkan ikut TO berkali-kali ya, dengan beragam versi dari beragam institusi dan lembaga. Ada juga yang latihan soal mandiri di rumah, dan ada juga yang ikut bimbel untuk mendapatkan logistik yang cukup ya, sehingga bisa sampai ke tujuan. Namun
ada di antara kita yang lupa menyiapkan faktor lain ya. Mungkin ikut TO-nya udah berkali-kali, tapi kok hasilnya nggak maksimal. Mungkin latihan soalnya udah berkali-kali, kok makin lama makin nggak ngerti. Mungkin bimbelnya sudah rutin ikut sistem yang ada, tapi tetap kurang memuaskan. Nah mungkin ya barangkali yang lupa kamu siapkan itu adalah peta ya. Bayangin kita mau ke sebuah tempat tapi nggak tahu jalan. Ya ada dua kemungkinan ya. Pertama mungkin kita nyasar nggak bakalan nyampe ke tujuan kita. Atau bisa jadi kita nyampe ke tujuan, tapi yang terjadi kita try and error ya. Selama try and error itu berapa banyak sumber daya yang sudah kita buang sia-sia. Capeknya dapet, ya, mumetnya dapet, lelahnya dapet, tapi hasilnya kurang memuaskan. Bisa jadi dapat hasilnya tapi ya itu tadi ya, banyak yang terbuang sia-sia. Kenapa? Karena nggak tahu jalan. Ya. Maka penting bagi kamu untuk mengenal kira-kira TPS itu apa sih? Yang diukur itu apa sih? Bagaimana kemudian mengasah masing-masing domain yang diukur itu, dan kemudian bagaimana menyiapkan strateginya. Nah, itu penting juga ya teman-teman siapkan. Nah, termasuk strategi ini ya. Bagaimana menggunakan waktu yang terbatas, energi yang terbatas, sumber daya yang terbatas untuk bisa memaksimalkan hasil. Nah, itu butuh strategi ya. Jadi kalau logistik kamu banyak tapi strateginya nggak ada, ya itu tadi ya, akan banyak muncul kemubaziran. Nah, maka kelas kita ini didedikasikan khusus untuk membantu kamu memahami peta jalan dan strategi. Ya. Kalau TO dan lain-lain bisa kamu ikuti di lembaga lain mungkin ya, atau di banyak instansi yang mengadakannya, dan sekarang TO-TO gratis itu banyak. Nah, cuman TO yang bagaimanakah yang sesuai dengan peta jalan, nah, tentu kita harus pilih-pilih. Nah, setelah kita dapat peta, maka kita akan lebih selektif ya. Selektif memilih soal, selektif memilih TO, itu kan. Yang sesuai dengan karakter TPS, UTBK, SBMPTN. Agar energi yang kamu keluarkan itu lebih efektif dan efisien. Nah, ini konten yang akan kamu dapat selama di kelas ini, di kelas trial ini ya. Ada 6 pertanyaan yang akan kita jawab ya secara umum. Pertama, kenapa sih TPS itu dijadiin bahan ujian atau sebagai alat tes seleksi atau admisi di perguruan tinggi? Kemudian, seberapa valid sih TPS itu? Kemudian, apa aja sih yang dia ukur? Faktor apa aja yang menentuin tinggi rendahnya? Strateginya untuk memaksimalkan nilai kita itu bagaimana, dan apa kaitan nilai TPS ini dengan penjurusan di di PTN? Karena kita tahu sekarang kan yang jadi alat uji cuman TPS ya. Kelompok soal TKA itu dihapuskan. Bagaimana kita bisa tahu saya sangat besar peluangnya masuk IPA dan saya sangat besar peluangnya masuk IPS. Nah, ini kita akan kupas secara mendalam. Bagian pertama, TPS sebagai alat tes seleksi. Kamu perlu tahu dulu bahwasanya TPS ini adalah tes yang sifatnya inventory ya. Yang sifatnya lebih kepada menilai hasil daripada proses. Dengan memberikan sekian banyak pertanyaan, kemudian dihitung seberapa banyak benar, dan dari sanalah skor yang kamu dapat. Nah, tes psikologi itu banyak ya, banyak. Nah, TPS ini adalah bagian yang memanfaatkan model inventory atau mengumpulkan jawaban benar sebanyak-banyaknya, atau yang berupa model kuesioner. Nah, ada juga model tes psikologi yang bukan inventory atau bukan menggunakan
kuesioner dalam proses pemetaannya. Nah, karena dia orientasinya adalah hasil, maka dia nggak peduli seberapa lelah, seberapa capek kamu dalam proses ya. Yang penting hasil. Oleh sebab itu, kamu mesti menjalani proses yang berkualitas ya. Agar hasilnya maksimal, tapi energi yang dikeluarkan tidak terbuang. Kemudian TPS ini karakteristik lainnya, dia adalah tes yang bersifat klasikal. Klasikal ini maksudnya bisa diujikan ke banyak orang dalam waktu bersamaan. Sehingga untuk biaya tes TPS ini akan lebih murah dibandingkan tes psikologi yang lain. Mungkin inilah alasan kenapa TPS ini lebih populer ya digunakan di banyak instansi dan banyak seleksi masuk. Kemudian tes TPS ini juga merupakan tes psikologi yang domain utama yang diukur dari diri kita, dari aspek belajar kita tuh ada 3 ya. Kognitif, afektif, psikomotorik. Nah, TPS ini memetakan bagian yang mana? Bagian kognitif. Jadi TPS ini mungkin ada kelebihan ya, terkait dia bagus dan baik dalam pemetaan kognitif. Tapi dia tidak bisa memetakan aspek afektif kita, kepribadian kita secara umum. Attitude kita dalam keseharian itu nggak bisa dia petain. Termasuk juga kemampuan atau keahlian kita secara psikomotorik. Ya, kamu anak basket misalkan, atau anak bola sudah memiliki berbagai macam pencapaian, nah, itu nggak ngaruh sama hasil TPS ya. Karena memang sedari awal TPS ini nggak metain psikomotorik kamu, aspek fisik kamu. Jadi untuk mengukur kecerdasan fisik kamu itu memang butuh alat tes yang lain ya, selain TPS. Nah, jadi itu karakteristik TPS secara umum. Nah, kita perlu tahu juga nih sejarah TPS ini sebagai psikotes ya, agar kita mengerti alasan kenapa dia dijadikan sebagai alat tes yang populer ya. Awalnya TPS ini ditemukan oleh George Bennett dan kawan-kawan tahun 47 di Amerika. Diujikan ke anak SMP, kemudian dihitung skornya, kemudian dilihat perkembangan akademik mereka ketika mereka SMA. Dan ternyata hasilnya mereka yang skor awalnya itu tinggi, ternyata pencapaian akademik mereka di masa depan itu lebih baik dibandingkan yang lain. Nah, sejak saat itu kemudian orang banyak melakukan eksperimen ya dengan tes ini. Yang awalnya nama tes ini adalah tes DAT ya, Differential Aptitude Test. Ini nama awalnya. Kemudian tahun 63 sampai 81 itu mengalami revisi berkali-kali untuk uji validasi dan diujikan ke beragam latar belakang, beragam budaya, beragam instansi, beragam gender ya. Untuk dilihat seberapa efektif tes TPS ini. Dan ternyata hasilnya cukup memuaskan ya. TPS ini telah melalui uji validasi yang banyak. Sehingga pada akhirnya popularitas dari tes TPS atau DAT awalnya ini begitu meningkat. Sehingga banyak negara dan instansi ingin mengadaptasi tes ini dengan lokal konten mereka. Maka beberapa negara menggunakan alat ini untuk menguji ya apakah calon siswa ataupun calon pekerja mereka ya dengan versi lokal mereka masing-masing. Ada yang namanya GRE, Graduate Record Examination. Ini hasil perkembangan dari DAT di Amerika.
Sekarang namanya GRE. Kemudian ada juga yang namanya SAT ya, Scholastic Aptitude Test. Nah, biasanya dipakai oleh negara-negara persemakmuran Inggris. TPA, TPS, TIU. Nah, ini biasanya versi Indonesia. TPA, TPS biasanya dipakai untuk seleksi sekolah kedinasan atau sekolah negeri. Ada juga yang menggunakannya untuk alat uji tes mandiri. TIU biasanya dipakai untuk tes CPNS ya, tes intelijensia umum. Nah, itu digunakan untuk tes CPNS. Ada juga yang kemudian menggunakan ataupun mengadjustment TPS ini menjadi alat tes IQ. Ya. Nah, jadi tes TPS ini adalah sejenis tes yang bisa dibongkar pasang untuk beragam keperluan ya. Yang konten soalnya ditujukan untuk memetakan hal tertentu dari seseorang yang itu menjadi kriteria apakah dia cocok atau tidak berkuliah ataupun bekerja di instansi yang dimaksud. Terus tahun 2000-an di Indonesia itu mulai populer ya, diprakarsai oleh lembaga Auto TPA Bappenas. Ada juga UPP TPA Pasca Sarjana di beberapa universitas yang mengeluarkan versi tester atau alat tes mereka sendiri. Ada juga versi dari HIMSI ya, Himpunan Psikolog Indonesia. Itu mereka juga mengeluarkan versi mereka sendiri. Nah, jadi 3 lembaga inilah yang berperan sangat besar terhadap beragam instansi di Indonesia untuk menggunakan TPS atau TPA sebagai alat seleksi mereka. Dan sejak saat itu TPA dan TPS ini menjadi gold standar ya, atau standar acuan utama dalam menyeleksi seseorang, baik sebagai siswa, mahasiswa ataupun sebagai pekerja di sebuah instansi. Nah, tahun 2009 itu baru diadaptasikan ke seleksi masuk perguruan tinggi ya, perguruan tinggi negeri yang sekarang kita kenal dengan SBMPTN. Nah, dari era namanya SMNPTN sampai sekarang SBMPTN itu sudah mengalami banyak perubahan ya, terkait dengan konten soal, model sajian, dan tujuan akhir tes ya. Jadi perubahan-perubahan ini perlu kita ketahui ya, agar kita bisa lebih selektif memilih soal mana yang tepat sebenarnya untuk kita jadikan latihan soal ataupun TO, mana yang tidak ya. Nah, jadi kita bisa mengefektifkan waktu dan energi yang kita punya untuk latihan. Berikutnya validasi tes potensi skolastik ya. Sudah banyak penelitian yang dilakukan untuk menguji validasinya. Ini beberapa penelitian yang saya coba tampilkan. Misalkan Michael dan Jones, kemudian Dalton ya. Mereka berhasil memetakan bahwasanya melalui TPS ini prestasi akademik perempuan itu lebih mudah diprediksi dibandingkan laki-laki. Terus ada juga Hosseini tahun 78 ya. TPS menjadi prediksi kesuksesan mahasiswa secara akademis. Dan McDonald Gawkowski tahun 79. Nah, ini sudah mulai membagi model soal TPA itu secara garis besar. Di antara banyak jenis soal TPA TPS itu, ternyata 2 yang paling memainkan peran terbesar ya. Ini soal itu sebenarnya banyak ya, banyak model, banyak nama. Tapi saya nggak usah sebutkan, karena nanti kita akan fokus saja ke model soal yang ada kaitannya dengan UTBK SBMPTN. Nah, di antara yang banyak itu yang paling berperan sekali ya ada 2 ya, verbal dan numerikal. Nah, verbal ini kaitannya dengan penggunaan bahasa, kosakata, pemahaman bacaan, model penyajiannya ada yang sinonim, antonim dan sebagainya. Kemudian numerikal yang modelnya matematika dasar, hitung-hitungan. Nah, ini yang paling menentukan. Berikutnya TPS ini kalau dimasukkan persyaratan masuk perguruan tinggi merupakan hal yang penting ya, untuk memprediksi kesuksesan siswa di tahun awal mereka di perguruan tinggi. Nah, ini sudah diteliti ya, ternyata mereka yang TPS-nya baik
bagus ya, di atas standar, itu cenderung bisa menyelesaikan studinya lebih baik, dan dari segi waktu yang mereka butuhkan bisa lebih cepat ya. Itulah kenapa PTN menggunakan TPS ini. Yang dahulunya cuma menggunakan soal-soal kemampuan dasar, tapi sekarang sudah menggunakan TPS sebagai alat ukur ya. Karena memang mereka yang skor TPS-nya tinggi bisa diterima ya, sehingga mengurangi jumlah mahasiswa yang kena DO. Yang jumlah mahasiswa DO ini akan berdampak kepada kredibilitas PTN. Nah, agar itu tidak terjadi, maka digunakanlah TPS untuk seleksi masuk. Nah, itu validasinya. Jadi jawabannya apakah valid? Sangat valid sekali. Terkait apa? Pemetaan kognitif ya. Kalau pemetaan yang lain, butuh alat tes yang lain. Berikutnya, apa aja sih yang diukur oleh TPS itu dari diri kita? Nah, kita akan lihat ya domain ukur TPS. Nah, selayaknya tes psikologi, TPS ini juga punya tujuan memetakan kebiasaan kamu. Tapi kebiasaan akademik atau kebiasaan kognitif ya. Secara umum ada 8 ya kebiasaan kognitif yang kamu punya di dalam diri kamu, yang sudah ada sejak kamu lahir ya. Yang kemampuan ini ada yang kita asah dan ada yang tidak kita asah. Dan dengan kemampuan ini kita mempelajari apapun dalam hidup kita. Jadi kalau kamu terkendala dengan mata pelajaran tertentu, bisa jadi ya ada di antara kebiasaan 8 kebiasaan ini jarang kamu asah ya. Sehingga kamu kesulitan. Jadi kalau seandainya semua aspek kebiasaan ini kita asah dengan maksimal, bisa jadi tidak akan ada mata pelajaran yang sulit bagi kita ya. Karena bisa kita olah dengan kebiasaan-kebiasaan akademis kita yang sudah terasah. Nah, pertama kemampuan analisa. Analisa ini maksudnya adalah kemampuan dalam membuat kesimpulan ya dari fakta atau data yang disajikan. Biasanya model soal untuk menguji seberapa baik analisa seorang ini digunakan alat tes ataupun nama soal yang disebut dengan soal-soal penalaran atau soal-soal logika. Kalau pada TPS kebanyakan, nah biasanya yang namanya soal penalaran atau logika. Kalau di UTBK SBMPTN namanya penalaran umum. Aspek utama yang ingin dia petakan apa? Kemampuan analisa kamu. Seberapa baik analisa itu bekerja ya. Karena PTN nggak ingin menerima mahasiswa yang logikanya cocokologi ya. Yang logikanya suka nyambung-nyambungin yang sesuatu yang sebenarnya tidak nyambung ya. Maka ini perlu diuji. Dan ini adalah kemampuan minimum yang harus dimiliki oleh seorang akademisi ya. Karena nanti kamu akan melakukan penelitian akhir ya. Untuk skripsi, ya, untuk tesis dan lain sebagainya. Maka untuk menyelesaikan itu butuh analisa yang baik ya. Maka dari awal diuji ya, apakah kamu punya analisa minimum yang dibutuhkan untuk bisa menyelesaikan studi di PTN. Nah, alat ukurnya apa ya? Soal-soal penalaran umum atau soal-soal nalar atau soal-soal logika. Kemudian membaca dan menulis. Ini adalah aspek penguasaan kosakata ya. Seberapa banyak kosakata yang kamu punya, seberapa baik dan bervariasi kosakata tersebut. Nah, itu yang akan dipetakan. Jadi kalau orang yang kosakatanya banyak, dia bisa menggunakannya untuk menjelaskan hal-hal yang rumit sehingga bisa lebih sederhana, berarti orang ini adalah orang yang rajin membaca dia. Buku yang dia baca banyak dan bervariasi. Kalau kemudian dia tahu bagaimana cara penulisan kosakata itu dengan baik dan sesuai standar bakunya, berarti dia adalah seorang yang rutin menulis ya. Maka dua kemampuan ini akan dipetakan. Oleh soal apa? Nah, kalau di UTBK SBMPTN, kemampuan atau kebiasaan ini dipetakan oleh soal-soal pemahaman
membaca dan menulis ya. Kalau di tes TPA kebanyakan, nah itu biasanya dipetakan oleh tes verbal. Berikutnya kemampuan menghitung. Ya. Ini dilihat seberapa baik kamu menghitung tanpa kalkulator. Seberapa baik kamu menguasai ciri khas dari bilangan dan angka, dan bagaimana kamu bisa menggunakannya untuk menyelesaikan soal-soal matematika praktis ya, atau matematika terapan. Kalau di UTBK itu biasanya diujikan oleh soal-soal pengetahuan kuantitatif atau sebahagian dari soal-soal penalaran umum bagian logika angka yang kayak deret aritmatik ya. Nah, kalau di TPA kebanyakan, nah biasanya diujikan oleh soal-soal numerikal. Mungkin ini istilah-istilah yang sepertinya memang berbeda, tapi secara umum mereka sama. Apa persamaannya? Sama-sama menguji kemampuan menghitung kamu. Kemudian aspek linguistik ya. Seberapa baik kamu bisa memahami sebuah wacana atau teks dengan bahasa ibu dan bahasa asing. Nah, jadi ini aspek linguistik, bukan penguasaan mata pelajaran bahasa Indonesia bahasa Inggris maksudnya ya, tapi penguasaan bahasa secara pasif. Setidak-tidaknya kamu mengerti apa isi atau apa yang sedang diperbincangkan di dalam teks ya. Ini maksud dari aspek linguistik ini. Dan kalau di UTBK SBMPTN diujikan oleh soal-soal pemahaman pengetahuan umum ya. Yang oleh orang Indonesia itu diterjemahkan bahasa ibu dan bahasa asing ini sebagai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi memang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ini bukan bab-bab mata pelajaran penuh secara teoritis yang yang dikeluarkan atau yang dipakai untuk tes ya, tapi lebih kepada yang sifatnya praktikal atau praktis ya, apalagi yang terkait dengan wacana ya. Jadi nggak semua bab di bahasa Indonesia atau nggak semua bab di bahasa Inggris yang keluar di dalam tes, karena memang aspek yang diujikan adalah pemahaman wacana ya. Berikutnya, kemampuan bekerja sistematis atau sistematika. Ini maksudnya cara kerja kamu yang runut, sistematis, terstruktur. Nah, ataupun kemudian kemampuan kamu dalam menganalisa ruang. Nah, ini biasanya diujikan oleh soal-soal yang namanya tes spasial atau tes figural, yang model soalnya biasanya pola gambar ya. Nah, jadi soal-soal pola gambar itu apa sih sebenarnya yang pengen dia ukur dari diri kita ya? Yang dia ukur adalah seberapa baik sistematika kerja kita dan seberapa baik nalar ruang kita. Ya. Yang untuk UTBK SBMPTN ini tidak lagi diujikan atau menjadi aspek utama yang perlu diukur dan dimiliki oleh calon mahasiswa yang akan masuk di PTN. Nah, kenapa demikian ya? Banyak alasan ya kenapa tidak dimasukkan. Ya salah satu alasannya soal-soal seperti ini cocok mungkin diujikan ke mereka yang pengen memilih jurusan desain interior ataupun mungkin arsitektur, atau untuk mereka yang butuh kerja geospasial ya, atau mereka yang butuh kerja-kerja sistematis ya, kayak administratif, nah, mungkin itu butuh. Tapi PTN itu jurusannya beragam, nggak hanya jurusan yang ada kaitannya dengan itu ya. Oleh sebab itu kemudian aspek ini dihilangkan dari UTBK SBMPTN. Tapi di beberapa sekolah kedinasan ini masih dipertahankan. Kenapa? Karena masih dibutuhkan ya. Aspek ini diukur oleh calon pelamar
mereka, ya. Apakah aspek ini mereka punya atau enggak, ya. Karena berkaitan dengan lingkungan kerja, lingkungan perkuliahan yang mereka harus butuh skill tersebut. Kemudian kemampuan mengingat dan presentasi ini biasanya tidak diujikan, ya, terutama di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri biasanya ada beberapa kombinasi soal yang terkait dengan kemampuan mengingat, ya. Dan ada juga yang kemudian terkait dengan kemampuan presentasi. Ada yang mengkombinasikannya dengan TPS, dengan wawancara, dengan tes psikologi lain, ya. Dan kemudian dibikin satu paket dengan soal TPS tersebut. Tapi kalau di Indonesia biasanya poin analisa sampai sistematika saja yang biasanya diukur, ya. Nah, itu tadi aspek yang diukur. Sekarang alat ukurnya. Untuk TPS, TPA, atau TIU, atau apapun namanya itu yang pada umumnya, ya. Biasanya ada 4 alat ukurnya. Pertama, alat ukur verbal. Model soalnya nanti biasanya ada sinonim antonim yang ditanyakan, kemudian analogi kata, kemudian pemahaman bacaan, ya. Ini namanya tes verbal. Kemudian tes numerikal, matematika praktis dari SD hingga SMA, yang kemudian disajikan dalam bentuk soal cerita atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bagaimana solusi pemecahan soalnya. Kemudian soal logikal, ya. Soal logikal ini sebenarnya turunan dari soal verbal dan soal numerikal, ya. Makanya ada logika verbal, ya, berupa analisis kesimpulan kata-kata, premis kalimat, ya. Kemudian ada juga logika angka berupa deret aritmatik, ya. Angka, pola bilangan, ya, pola huruf yang berulang, nah, itu model soalnya. Itu sebenarnya aspek apa? Aspek nalar atau logikal yang diujikan. Yang logikal ini adalah turunan dari verbal dan numerikal. Berikutnya spasial figural, ya. Saya bilang tadi, ya, pola gambar. Yang tujuan akhirnya adalah memetakan sistematika dan nalar ruang kamu. Ini biasanya ada di TPS, TPA, atau TIU, atau apapun namanya itu, yang sifatnya pada umumnya. Berarti UTBK, SBMPTN, TPS-nya itu tidak pada umumnya dong, Coach? Jawabannya iya. Ya. Jadi soal TPS, UTBK, SBMPTN itu dia beda sendiri dia. Dalam segi apa? Dalam segi model soal atau alat ukur yang dipakai, ya, untuk mengukur dimensi-dimensi tadi, ya, yang sudah kita sebutkan pada slide sebelumnya. Nah, kita akan lihat, ya, bagaimana perbedaan antara TPS pada umumnya dengan TPS UTBK SBMPTN 2020. Perbedaannya, kalau di TPS pada umumnya itu untuk mengukur kemampuan baca tulis, pemahaman bacaan dan lain sebagainya itu digunakan tes verbal. Ya, model soal disajikan tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Kalau di TPS UTBK SBMPTN, alat ukurnya adalah PBM dan PPU. Nah, untuk tes numerikal pada TPS umumnya untuk memetakan kemampuan berhitung, pada UTBK atau TPS UTBK itu namanya pengetahuan kuantitatif. Yang cara penyajiannya mungkin sebagian besar ada yang sama, ya. Tapi sebagian lain itu berbeda, ya. Nanti kita akan lihat perbedaan penyajian soal antara TPS kebanyakan dengan TPS UTBK SBMPTN. Kemudian tes logikal pada TPS kebanyakan, ya, yang menguji kemampuan analisa. Nah, itu model soalnya biasanya model semua sebagian, jika maka, yang pernyataannya sudah disediakan di dalam soal. Jadi kita tinggal membuat kesimpulan akhir. Berbeda dengan TPS UTBK SBMPTN, soal penalaran umumnya, yang kita harus membuat kesimpulan dari premis terbatas yang tersedia di soal, dan premis berikutnya itu harus kita ambil dari teks. Baru bisa kita mengambil kesimpulan. Jadi tidak sepraktis soal TPS kebanyakan, ya. Jadi TPS UTBK ini lebih banyak teks
yang dijadikan media data untuk menyelesaikan soal-soal yang disediakan. Nah, kenapa banyak teks? Kenapa kontennya lebih banyak wacana artikel? Nah, jawabannya karena memang TPS UTBK SBMPTN ini didesain untuk menyaring calon-calon mahasiswa yang memiliki literasi yang lebih baik ya. Jadi mereka punya kemampuan baca minimum yang baik. Itulah kenapa kemudian model sajiannya itu lebih banyak teks ya. Beda dengan soal TPA TPS kebanyakan. Termasuk di penalaran umumnya juga menggunakan teks. Jadi data premisnya harus kamu ambil sendiri dari teks yang tersedia. Tentu untuk bisa mengambil premis dari teks itu butuh keterampilan tersendiri. Nah, itulah kenapa kemudian tes logikal di TPS pada umumnya itu berbeda dengan TPS UTBK SBMPTN. Nah, berikut model penyajian soal ya. Beda TPS pada umumnya dengan TPS UTBK. Nah, kalau TPS umumnya langsung menanyakan sinonim, antonim, padanan kata ya. Kalau TPS UTBK tidak lagi ya. Bukan berarti sinonim antonim nggak ada. Mungkin ada 1-2 soal. Tapi kebanyakan bukan yang model seperti itu yang ditanyakan. Justru yang ditanyakan apa? Kosakata apa yang perlu diperbaiki? Mana yang tidak perlu diperbaiki? Kalaupun diperbaiki, seperti apa bentuk perbaikannya? Nah, pertanyaan seperti itu yang sering ditanyakan. Atau yang kaitannya dengan judul. Nah, untuk bisa memilih judul yang benar atau jawaban terkait judulnya benar, tentu kita harus tahu apa syarat-syarat judul yang baik dan benar, ya kan? Tentu nggak bisa hanya sekedar dinalarkan dengan kata-kata. Tentu harus punya kita standar baku akademis untuk memilih judul yang tepat. Nah, ini bedanya. Kemudian gagasan utama, nah itu juga ditanyakan. Kemudian pada PPU-nya ada bahasa Inggris ya, yang kaitannya dengan main idea. Ada juga yang kaitannya dengan sudut pandang penulis. Nah, jadi dia tidak sekedar penguasaan kosakata, tapi kamu harus bisa menganalisa kata-kata yang ada sehingga bisa menggunakan kata-kata itu untuk memilih judul yang tepat, memilih gagasan utama yang sesuai, memilih rangkuman yang tepat untuk teks, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini perbedaan soal TPS pada umumnya dengan TPS UTBK untuk bagian verbal versus PBM dan PPU. Jadi kalau kamu selama ini latihannya dengan model TPS pada umumnya, sementara kamu ingin menghadapi TPS UTBK, otomatis nggak nyambung. Ya, otomatis skill keahlian adaptasi kamu terhadap soal tidak akan sesuai. Karena memang model soalnya, penyajiannya berbeda. Nah, kemudian dari aspek numerikal versus pengetahuan kuantitatif. Nah, kalau pada TPS pada umumnya dia biasanya langsung pada hasil yang dia tanyakan. Ya, 16,0081 bagi dalam kurung 0,4 dikuadratkan berapa? Nah, rata-rata seperti itu model pertanyaannya secara langsung. Atau model soal cerita, ya, kakak beradik bernama bla 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 gitu kan. Kemudian ditanya berapa usia Susi sekarang. Itu lebih ke soal-soal sederhana ya, yang tidak menuntut penguasaan materi bahan ajar. Tanpa kamu menguasai program linier bla 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 gitu kan, yang bab-babnya ada pada matematika, kamu insya Allah bisa menjawab pertanyaan ini dengan baik ya. Asalkan kabataku kamu oke ya. Asalkan kabataku kamu clear, gak ada masalah di situ. Setidaknya rumus-rumus ringan kamu kuasain, itu bisa lah untuk menjawab soal-soal TPS pada umum. Tapi kalau TPS UTBK nggak cukup ya. Karena dia menuntut kita juga untuk menguasai pemahaman konsep ya terkait bab pada soal tersebut. Misalkan pada soal nomor 3 ini ya, X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 10. Berapakah nilai X
Kalau seandainya Z diketahui, kalau seandainya X tambah Y diketahui, kira-kira cukup nggak data itu untuk menjawab pertanyaan? Nah, model soal kayak gini kan nggak bisa hanya sekedar kita ngitung, masukin nilai, kemudian dapat hasil. Nggak cukup kan. Kita harus tahu konsep tentang program linear, tahu konsep tentang misalkan persamaan pertidaksamaan gitu kan, untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Atau misalkan pada soal banyak susunan 4 orang duduk pada kursi yang disediakan, perbedaan P dan Q, apa hubungannya? Jadi dia meminta jawaban yang tidak langsung dari kita ya. Kenapa nggak ditanyakan nilai P adalah banyak susunan 4 orang duduk pada kursi yang disediakan. Berapa nilai P? Nah, kenapa nggak langsung seperti itu? Tapi dia minta hubungan P dengan Q. Karena untuk menjawab soal ini terkadang kita nggak perlu harus mencari angka akhirnya. Ya, terkadang ya, kita udah tahu aja tuh P ini pasti lebih besar dari Q. Kenapa? Karena udah tahu konsep rumusnya. Ya, misalkan P adalah jumlah sisi pada kubus, Q adalah jumlah rusuk pada kubus. Nah, apa hubungannya? Otomatis Q akan lebih besar dari P. Tanpa kita hitung pun kita akan tahu ya. Rusuk itu jumlah lebih banyak daripada sisi. Kalau kita ngerti konsep. Jadi memang TPS UTBK ini lebih konseptual dibandingkan TPS pada umumnya. Dan pastikan kamu latihan soal dan TO dengan soal-soal yang modelnya seperti ini. Bukan justru soal-soal yang model TPS pada umumnya. Kemudian perbedaan soal logikal dengan penalaran umum. Tes logikal ya seperti inilah modelnya. Ya, kalau penalaran umum pada TPS UTBK lebih banyak sajian data yang harus kamu analisa ya. Jadi tidak hanya sekedar premis jika maka, apabila, sebab akibat yang harus kamu cari kesimpulannya, tapi juga kamu harus bisa menganalisa data lain seperti grafik ya, tabel, kemudian apalagi diagram yang terkadang dia bertanya perbandingan antar variabel angka yang ada pada diagram tersebut. Kalau seandainya A lebih tinggi daripada B, misalkan faktor A pada tahun sekian, sekian pencapaian. Faktor B tahun sekian, sekian pencapaiannya. Kalau seandainya C lebih kecil daripada B dan lebih besar daripada A, nah kira-kira di grafik manakah nilai C misalkan? Otomatis kita harus menganalisa diagram yang disediakan soal, tabel grafik yang disediakan soal. Jadi nggak cukup dengan premis doang ya, model premis yang ada pada TPS pada umumnya. Ya, kita harus analisa teks, harus analisa grafik diagram. Nah, jadi kita sampai pada kesimpulannya. Dan ini saya coba benturin dikit atau bandingin atau compare dikit antara tes kemampuan dasar dengan TPS. Karena ada beberapa bimbel, TO atau latihan soal, kumpulan buku yang memaksakan soal-soal tes kemampuan dasar dijadikan sebagai bahan TPS, UTBK, SBMPTN. Walaupun tidak semuanya salah ya, tapi ada yang menurut saya itu terlalu maksa. Yang sebenarnya itu adalah TKD bukan TPS. Tapi soal-soal kayak gitu dipaksain masuk ke TPS. Misalkan kayak trigonometri lah, integral diferensial, ngapain itu masuk itu ke TPS UTBK? Ya. Karena TPS UTBK ini orientasinya tidak sama dengan tes kemampuan dasar. Ya. Walaupun memang TPS UTBK ini juga berbeda dengan TPS pada umumnya. Nah, mungkin barangkali orang memasukkan soal-soal yang mungkin model soalnya lebih susah gitu ya, dengan bab-bab yang untuk menguasai bab itu butuh menguasai bab yang lain. Berpikir bahwasanya dengan soal seperti itulah panitia akan menyeleksi peserta sehingga kemudian didapatkanlah peserta yang diinginkan. Padahal sebenarnya enggak ya. Jadi ini sesuatu yang berbeda. Jadi hati-hati ya memilih TO atau latihan soal. Karena sebenarnya
purpose-nya berbeda. Nah, kita akan lihat ya perbedaan di antara ketiga ini, antara tes kemampuan dasar, tes potensi skolastik UTBK, dan yang pada umumnya. Kalau TPS pada umumnya itu model soalnya seperti yang tadi ya, soalnya lebih praktikal, aplikatif ya. Penyajiannya lebih simpel, dan kamu nggak perlu berlama-lama menganalisa soal ya, kamu bisa langsung jawab ya. Nah, biasanya seperti itu. Kalau pada TKD itu lebih teoritis, berisi materi pelajaran matematika dasar, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, yang semua bahan ajarnya itu harus kamu kuasai ya. Teorinya itu harus kamu dapat ya, baik yang teori dasar sampai teori tingkat lanjutnya itu harus kamu kuasai. Kalau TPS pada umumnya ini hanya membutuhkan tingkat intelijensia sebenarnya. Jadi kalau IQ kamu itu tinggi, kamu nggak belajar pun teorinya secara mendalam ya, teori matematikanya, teori bahasa Indonesia, teori bahasa Inggrisnya, kamu bisa jawab soal-soal TPS pada umumnya itu. Ya. Karena memang sajian soalnya dari awal memang praktikal ya, aplikatif. Ya. Jadi aspek utama sebenarnya yang ingin dia petakan ya, aspek minimum kamu sebagai manusia yaitu IQ. Seberapa tinggi derajat kognitif kamu secara intelijensia ya. Intelijensia question. Kalau TKD itu tinggi rendahnya ditentukan seberapa banyak bahan mata pelajaran yang kamu kuasai ya. Nah, apakah TPS UTBK itu sebanyak TKD bahan pelajaran yang harus kita kuasai? Jawabannya tidak. Ya. Atau cukup dengan soal-soal seperti TPS pada umumnya yang sifatnya aplikatif itu kita kerjakan, kemudian kita bisa jawab soal TPS UTBK? Jawabannya juga tidak. Jadi TPS UTBK ini saya menyebutnya pseudo ya. Antara dia spesies tersendiri antara TKD dan TPS pada umumnya. Dia memang mengukur aspek skolastik kita, tapi kita harus memiliki sejumlah teori bahan ajar minimum yang harus kita kuasai. Ya. Jadi nggak cukup ngandelin IQ doang, kemudian kita bisa tinggi nilai TPS-nya tanpa mempelajari teori-teori dasarnya. Itu nggak mungkin ya. Tetap teori dasarnya harus kamu kuasai, tapi tidak sebanyak TKD. Ya. Ada di antara bahan-bahan TKD itu tak perlu kita pelajari. Kenapa? Karena nggak keluar di TPS UTBK. Dan ada bahan-bahan yang harus kita kuasai betul, ya, yang tidak ada di TPS pada umumnya. Jadi penting bagi kamu untuk memilih logistik yang tepat untuk latihan. Ya. Lalu muncul pertanyaan, Coach kira-kira ada nggak kisi-kisinya? Jawabannya ada, ya. Tapi ini akan kita bahas di kelas lanjutan. Penalaran umum, apa aja bab yang harus dikuasai secara teoritis, ya. Yang tidak perlu terlalu seperti TKD dan tidak pula kurang seperti TPS pada umumnya. Begitu juga di soal-soal pemahaman membaca dan menulis. Begitu juga dengan pemahaman pengetahuan umum, begitu juga dengan pengetahuan kuantitatif. Itu ada teori minimum yang harus kamu kuasai, ya. Yang jumlahnya memang tidak sebanyak TKD, tapi tidak pula kurang seperti TPS pada umumnya. Saya mau sekarang, Coach, bisa nggak dapat? Nah, sekali lagi ya, untuk kisi-kisi ini bahan konsepnya, kemudian bahan ajarnya yang harus kita kuasai itu akan kita bahas di kelas lanjutan. Kapan kelas lanjutan? Nah, pertanyaan terkait kelas lanjutan silakan tanya admin Belajar ID. Nah, kemudian komposisi soal TPS UTBK 2020. Tahukah kamu 50%-nya itu adalah matematika terapan ya. Termasuk penalaran umum, itu sebenarnya lebih banyak konsep matematisnya itu. Ya, kalau kamu mengerti ya maksud dari penalaran umum itu. Walaupun sebenarnya dia disajikan secara verbatim ya.
dalam bentuk teks. Tapi penyelesaiannya itu kebanyakan menggunakan kaidah matematika. Ya. Jadi penalaran umum secara umum ditambah dengan pengetahuan kuantitatif, itu teorinya ada pada matematika terapan. Bab apa saja itu? Nah, itu kita akan bahas di kelas lanjutannya. Bab-bab yang perlu dipelajari dan bab-bab mana yang tidak perlu kita pelajari. Itu ada di kelas lanjutan. Berikutnya 35%-nya bahasa Indonesia terapan. Terutama yang ada kaitannya dengan teks dan wacana ya. Apa aja babnya? Itu juga di kelas lanjutan kita bahas. 15%-nya bahasa Inggris terapan. Jadi nggak keluar lagi grammar tenses ya. Karena ada juga yang memaksakan soal-soal seperti itu masuk ke dalam soal latihan TPS UTBK. Karena seharusnya hal-hal soal-soal seperti itu adalah soal-soal tes kemampuan dasar ya. Sementara TPS ini tidak sama dengan soal tes kemampuan dasar. Yang memang lebih menekankan kepada aspek input ya. Aspek input pengetahuan yang kamu dapat dari sekolah. Sementara TPS, walaupun input yang kamu dapat itu nggak terlalu baik dari sekolah, tapi kalau kemampuan individual IQ, intelijensia ataupun kognitif kamu asah dengan baik, itu kamu bisa dapat skor yang bagus di TPS ya. Jadi itu beda antara TPS dengan TKD. Ya. Nah, berikutnya faktor penentu tinggi rendahnya nilai TPS. Apa aja sih faktor yang harus saya punya sehingga saya bisa tinggi nilai TPS-nya? Atau faktor apa sih saya yang kurang sehingga kemudian nilai TPS saya jadi rendah? Nah, aspek yang pertama IQ. Ini saya sering ya nyebutinnya ya. Karena memang faktanya demikian ya. Tingkat IQ seseorang itu berbanding lurus dengan skor TPS yang dia dapatkan. Ya. Terus saya IQ-nya nggak terlalu jenius, coach. Apakah saya masih bisa dapat skor 600, 700, 800? Masih bisa ya. Asalkan kamu punya skor minimum ya, setidak-tidaknya skor IQ kamu ya skor rata-rata lah ya. Dari rentang 115 sampai 150 misalkan. Kalau yang jenius sekali kan 210 ya IQ-nya. Tapi minimal rentang kurva normal ini kamu masuk ke dalam itu insya Allah bisa ya. Masih bisa. Dan cara apa? Memaksimalkan faktor yang lain. Kalau IQ ini kan faktor permanen yang kita udah dapat dari oroknya, dari lahir udah dapat gitu kan. Jadi nggak bisa kita robah lagi ya. Paling ya kita hanya bisa memaksimalkan dengan IQ yang batas kapasitas IQ yang ada tersebut. Jadi IQ ini ibaratkan prosesor pada komputer ya. Yang akan membantu kita memproses informasi itu akan lebih cepat atau lebih lambat ya, tergantung berapa kadar IQ yang kita dapatkan. Kemudian faktor yang kedua, faktor psikologis. Nah, ini juga yang saya dapat cerita ya, ada yang IQ-nya tinggi ternyata nggak lulus SBMPTN. Apa alasannya? Karena memang dia bermasalah secara mental. Tapi permasalahan mental ini jangan dibayangin sampai skizofrenia juga ya. Itu memang masalah mental juga, tapi masalah mental berat. Tapi ada juga masalah-masalah mental ringan yang berpengaruh terhadap hasil TPS ya. Contohnya apa? Stres. Ya. Yang agak berat dikit, depresi. Nah, itu sangat mempengaruhi. Maka penting bagi kamu untuk berdamai dengan diri kamu, berdamai dengan lingkungan kamu, berdamai dengan kenyataan yang kamu hadapi saat ini ya. Itu pula fungsinya ibadah mungkin ya, untuk mengkondisikan pikiran kita agar tetap positif menghadapi berbagai situasi yang mungkin tidak menentu, tidak sesuai harapan dan seterusnya. Maka kondisi kesehatan mental ini harus kamu sadari dari awal bagaimana kondisi diri kamu saat ini, dan kamu harus belajar membangun positive thinking ya. Atau kalau kamu sudah sampai ke derajat depresi, maka kamu harus selesaikan dulu penyebab kenapa kamu depresi ya. Kenapa kamu tertekan, kenapa kamu stres, apa penyebabnya. Selesaikan, hadapi ya. Ya kalau enggak ya dia akan berpengaruh nanti
terhadap skor akhir TPS. Begitu juga dukungan lingkungan. Ini juga penting. Maka perlu bagi kamu meminta dukungan ke orang-orang terdekat kamu ya, agar bisa mensupport kamu, mengkondisikan lingkungan yang positif bagi kamu ya, untuk belajar ya, untuk bersemangat menghadapi latihan-latihan soal TO dan persiapan kamu untuk UTBK. Itu juga sangat berpengaruh. Jadi ini juga jawaban kenapa ada orang yang IQ-nya tinggi, ya kenapa nggak lulus, ya bisa jadi faktor psikologisnya kena. Nah saya pernah ketemu juga ya, siswa cerdas, ya dia sebenarnya bisa menyelesaikan semua soal itu dengan baik. Tapi ketika dia disuruh mengerjakan soalnya di kerumunan orang, di situ dia kemudian muncul perasaan cemas, ya, muncul pikiran-pikiran negatif, ya sehingga kemudian membuat dia memilih jawaban-jawaban yang tidak sesuai dengan apa yang ingin dia jawab, gitu kan. Atau jawaban yang dia cari akhirnya melenceng, gitu kan. Kenapa? Karena fokusnya menjadi berkurang dan lain sebagainya. Ada faktor yang lain, logistik yang sesuai. Ini yang sudah saya ceritakan pada slide yang sebelumnya. Jadi latihan soal kamu ya disesuaikan dengan soal yang keluar. Jangan justru latihan dengan soal-soal yang nggak sesuai ya. Terakhir, manajemen belajar. Penting disiplin waktu ya. Penting membagi waktu secara seimbang antara belajar, ibadah, makan, istirahat, bahkan olahraga pun penting ya. Kenapa seperti itu? Boleh jadi kamu udah bagus persiapan akademisnya, belajarnya, TO-nya, latihan soalnya, tapi olahraganya, aspek kesehatannya nggak kamu perhatikan ya. Bayangin nih, kamu udah nguasain materi, tapi di hari H kamu sakit. Saya pengalaman ya, ingus aja flu itu, kamu ketika ujian, apalagi corona gitu kan. Nah mudah-mudahan nggak ada ya di antara kita yang kena. Flu aja itu, flu ringan, itu bisa memangkas setengah dari kemampuan ataupun nilai yang seharusnya kamu dapat. Flu aja. Ya. Maka penting bagi kamu juga menjaga kesehatan. Makanan ya, gizi yang seimbang yang dimakan. Apalagi di masa-masa wabah ini ya. Kamu perlu meningkatkan imun kamu dengan baik ya. Seimbang antara tidur, bekerja, belajar, olahraga, makan, istirahat, terutama juga ibadah. Dan maksimalkan usaha dan doa. Ini aspek conditioning terhadap mental kita ya, menghadapi kenyataan yang kita terima ya. Jadi kalau orang yang spiritualitasnya positif biasanya dia lebih mampu menarik kesimpulan positif dari apapun yang dia hadapi ya. Sehingga apa? Dia bisa mengkondisikan aspek psikologisnya dengan baik, sehingga dia bisa memaksimalkan modal yang sudah Tuhan kasih ke dia berupa IQ yang cukup, dan dia akan memaksimalkan ikhtiarnya untuk menyiapkan logistik yang sesuai. Nah, ini 4 kunci yang harus kamu punya, teman-teman sekalian. Nah, berikutnya strategi memaksimalkan nilai TPS. Tadi di antara 4 faktor, ada 1 faktor yang mungkin nggak bisa lagi kita rubah mungkin ya, aspek IQ. Tapi 3 faktor yang lain itu masih bisa dimaksimalkan ya, teman-teman sekalian. Kamu masih punya ruang untuk merenggangkan kemampuan kamu sampai ke batas maksimalnya. Kalau bisa sampai ke 800 poin itu udah luar biasa ya. Nah, bagaimana strateginya? Nah, kita bikin strategi yang disingkat dengan SMART ya. S-nya spesifik, M-nya measurable, A-nya achievable, R-nya relevant, dan T-nya time based. Nah, pertama spesifik. Tetapkan target PTN yang kamu ingin raih ya. Bangun afirmasi positif terhadap target itu. Nah, ini hal yang paling mudah sebenarnya dan paling murah ya. Karena nggak ada impian yang bayar kan. Bermimpi pun nggak bayar kan, nggak susah. Maka teman-teman sekalian, kamu harus berani membangun impian kamu.
tapi secara spesifik ya. Bagaimana bisa sampai ke target itu. Misalkan FKUI butuh skor 720-an. Ya. Kalau berdasarkan skor passing rate versi forum rektor mungkin ya, yang beredar di medsos. Atau mungkin pengennya ke akuntansi. Nah, itu berapa skornya? Itu adalah skor minimum yang harus kamu capai. Jadi harus dibangun sespesifik mungkin. Kalau bisa dengan skor-skornya. Ya. Dia measurable. Maksudnya apa? Latihan terukur. Saya kasih rumus ya, rumus latihan. Karena untuk merubah kebiasaan akademis itu sebenarnya butuh waktu tahunan ya. Butuh waktu bertahun-tahun sebenarnya. Tapi bisa nggak kita upgrade dalam adaptasi terhadap kebiasaan itu, ataupun kemahiran kita dalam menggunakan kebiasaan itu dalam waktu yang singkat? Bisa ya. Tapi caranya dengan latihan soal yang lebih banyak. Jadi waktu itu kamu tukar dengan latihan soal yang lebih banyak. Nah, ukurannya apa? 80 soal dalam waktu 105 sampai paling banyak waktunya 120 menit. Berarti kamu harus ngerjain soal pakai stopwatch untuk 4 subtes itu tiap hari. Ya. Lalu bikin pembahasannya. Jadi nggak cukup hanya sekedar ngerjain soal, tapi kamu juga harus bikin pembahasannya. Dari situ kamu bisa tahu jawaban kamu benar atau salah. Dan nanti bisa kamu bandingin dengan teori ya. Teori minimum yang harus kamu kuasai. Yang itu ada di kelas lanjutan ya. Kemudian achievable. Realistis, bisa diraih, bisa digapai. Nah, rumusnya kamu harus bisa benar 2/3 dari total soal. Mau soalnya 80 atau mau soalnya 60. Karena panitia belum umumin ya berapa batas minimum soal yang diujikan. Tapi yang jelas, kamu harus bisa mengejar lebih kurang 2/3 dari total soal. Nah, ini sudah bisa kamu dapat nilai 600 lebih ya. Besar sama dengan 600. Ya. Jadi tanpa ikut TO pun sebenarnya bisa kamu latihan mandiri dengan latihan soal di rumah dengan cara latihan 80 soal, waktu 120 menit, nah, dapatkan jumlah betul 2/3 dari total soal. Itu dilakukan tiap hari. Berikutnya, relevan ya. Terkadang perlu juga memperhatikan batasan diri. Setelah kamu melakukan latihan terukur dan kemudian menghitung batas kemampuan kamu, terkadang kamu perlu readjustment terkait target awal yang kamu tetapkan ya. Misalkan kamu target awalnya FKUI, ternyata nilainya nggak nyampe. Udah berapa kali TO, kemudian berapa kali latihan soal, hasilnya memang segitu. Saya sudah maksimalin di logistik, saya sudah perhatikan faktor psikologis, saya sudah atur manajemen belajarnya dengan baik. Tapi ternyata hasilnya segitu. Ya berarti memang itulah batas maksimum dari diri kamu ya. Yang memang disesuaikan juga mungkin dengan kemampuan derajat IQ yang kamu punya gitu kan. Karena pada akhirnya waktu dan jumlah soal itu akan jadi faktor pembatas bagi kemampuan seseorang ya. Pada akhirnya itu akan jadi faktor pembatas. Saya pengen juga FK bang. Awalnya FKUI. Tapi dari latihan soal dan TO nggak nyampe. Apa yang harus dilakukan ya? Readjustment. Bisa jadi tetap FK. Tapi PTN-nya dipilih PTN yang lebih menenggang ya dengan kemampuan kamu. Nah, nilai 590 pengen juga FK. Ya, mungkin ada ya di PTN-PTN di Indonesia Timur rata-rata itu available lah dengan nilai segitu. Tapi kalau di Indonesia bagian barat itu butuh nilai yang lebih tinggi. Atau pengen IPS misalkan. Pengen hubungan internasional. Ataupun mungkin ilmu komunikasi yang memang itu favorit ya. Butuh nilai yang lebih banyak.
Jadi kamu nanti pada akhirnya harus memilih pengen PTN favorit atau jurusannya favorit tapi PTN-nya kurang favorit mungkin. Jadi itu strategi ya untuk mensiasati keterbatasan diri kamu. Agar apa? Agar pilihan kamu relevan dan kamu tetap lulus di SBMPTN. Ini pentingnya relevan ya. Berkaca kepada kenyataan, realistis dengan proses yang sudah kita jalani. Berarti kita memang sudah sampai di batas maksimalnya. Karena kalau kita nggak menyesuaikan dengan itu justru berdampak negatif terhadap psikologis kita ya. Kita pasang impiannya tinggi ya. Mimpinya tinggi, usahanya udah maksimal tapi nggak nyampe-nyampe juga. Nah, dalam waktu 2 bulan dipaksain ketika SBM UTBK karena milih jurusannya barengan ya sama pendaftaran, dipaksain tetap milih. Yang terjadi justru nggak lulus gitu kan. Karena pada akhirnya itu faktor pembatas itu tetap harus kita perhatikan agar semangat juang kita tidak jatuh ya. Karena yang sukses itu kan nggak harus be the best di PTN yang tinggi-tinggi kayak UI gitu, UGM gitu, nggak harus gitu kan. Di PTN lokal pun sebenarnya kita bisa sukses ya. Karena sukses itu definisinya 2. Kalau nggak be the best, ya be different ya. Kita memilih relung peran yang spesifik yang hanya kita yang terbaik di bidang itu. Yang orang lain mungkin nggak banyak mau ke situ. Itu bisa kita jadikan pilihan. Itu gunanya relevan ya. Kemudian time based ya. Disiplin waktu, punya timetable, ya pengaturan waktu lah intinya. Kamu jangan lupa dengan aktivitas-aktivitas rutin wajib yang harus kamu kerjakan ya. Dan jangan lupa bahagia juga ya. Ini penting juga nih. Kalau dalam proses nggak bahagia kamu jalani ya mutung mulu, ya efeknya juga akan negatif ya. 6. Kaitan nilai TPS dengan penjurusan PTN. Bisa nggak skor TPS itu nentuin kita itu anak IPA atau IPS? Jawabannya bisa. Kenapa seperti itu? Nah, ini hasil penelitian ya terkait dengan TPS. Kemampuan TPS untuk memilah mana seseorang yang layak untuk memilih jurusan IPA, mana yang layak milih jurusan IPS. Kamara Enternak ya, tahun 2000 melakukan penelitian. Tapi nggak hanya dengan TPS secara tunggal ya, dia juga menggunakan prediktor lain seperti nilai rapor di SMA atau peringkat di SMA untuk melihat apakah seseorang itu akan menjadi mahasiswa berprestasi atau enggak. Itu sudah dilakukan. Kemudian di tahun 2007 ada juga penelitian ya. Ternyata orang yang TPS numerikannya lebih tinggi itu akan lebih berbakat di bidang saintek ketimbang di bidang soshum. Dan mereka yang TPS verbalnya lebih tinggi itu merujuk kepada kalau di TPS UTBK berarti TPS verbal ini merujuk kepada PBM dan PPU ya, yang kontennya adalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Itu lebih unggul di soshum ya, sosial humaniora, baik bahasa maupun ilmu-ilmu sosial. Kemudian di tahun 2015 itu juga semakin menguatkan ya hasil penelitian tersebut. Bahwasanya TPS yang numerikal atau yang sifatnya pengetahuan kuantitatif itu akan bisa, kalau itu tinggi skornya berarti ini orang lebih cocoknya di IPA atau saintek ya. Sementara kalau yang tingginya verbal, maka dia lebih cocok di soshum atau IPS. Nah, jadi TPS ini bisa ya menentukan dari hasil tes kita itu sebenarnya kita itu cocoknya memilih jurusan yang arahnya IPA atau yang arahnya IPS. Selain memang pengumuman dari Wakil Ketua MPT ya, Prof. Wibawa bilang bahwasanya memang TKA-nya udah dihilangkan, tapi bukan berarti nggak bisa TPS ini untuk menyeleksi ya. Apakah seseorang itu akan memilih IPA IPS. Selain data nilai TPS, nanti akan dimanfaatkan juga data yang ada pada dapodik kamu.
Nah, ini juga yang disampaikan oleh admin LTMPT. Data Dapodik itu apa aja yang ada di sana, Bang? Bisa jadi di situ ada keterangan kamu di sekolah dulu anak IPA atau anak IPS, itu akan dipertimbangkan. Jadi kalau kamu backgroundnya anak IPS, nilai skor TPS kamu mungkin tinggi ya di numerikal ataupun di pengetahuan kuantitatif, tapi ternyata background kamu IPS, bisa jadi kamu nggak bisa memilih fakultas kedokteran. Kenapa? Karena syarat awal dari fakultas kedokteran itu harus anak backgroundnya IPA. Ya, begitu juga dengan jurusan-jurusan tertentu di IPS ya, yang mensyaratkan mungkin harus anak IPS atau anak bahasa mungkin. Jadi penting juga kamu melihat persyaratan itu di mana? Di daftar PTN yang ada di website LTMPT. Di situ lengkap datanya dengan grafiknya tertera apakah dia menerima anak IPA atau anak IPS atau kedua-duanya itu ada. Ya, penting juga bagi kamu untuk melihat informasi tersebut yang ada di website LTMPT di bagian menu daftar PTN. Berikutnya, nah tahun ini TPS tanpa TKA. Apakah mungkin akan dikombinasikan dengan nilai rapor kamu? Jawabannya wallahu alam bisawab. Nah, saya nggak ingin juga berspekulasi ya. Tapi ini bisa jadi akan jadi pertimbangan ya. Karena di beberapa informasi tes mandiri yang sudah launching, kayak SIMA UI, ya, UTUL UGM dan lain-lain yang sudah launching itu, ada sebagian di antara mereka itu yang menggunakan nilai rapor ya sebagai syarat tes untuk masuk lewat jalur mandiri ya. Yang mungkin sebelum-sebelumnya itu nggak ada gitu kan. Nah, tapi sekarang dibutuhkan nggak hanya skor nilai TPS kamu di UTBK SBMPTN tapi juga nilai rapor. Tapi apakah kemudian di UTBK SBMPTN itu akan memanfaatkan itu? Wallahu alam. Mungkin kita akan tunggu informasi lebih lanjut dari LTMPT. Kata LTMPT ya, sejauh ini informasinya TPS-nya sama seperti tahun sebelumnya, artinya tingkat kesulitan soalnya juga nggak maksa seperti TKD ya, tes kemampuan dasar, tapi seperti TPS pada tahun-tahun sebelumnya. Tapi juga mempertimbangkan data lain yang ada pada Dapodik kamu ya. Data apa aja yang akan diambil? Apakah cuma data profil atau masuk juga data rapor? Nah, kita nggak tahu ya kalau untuk bagian itu. Tapi yang jelas bagian yang perlu kamu perhatikan apa? Kamu harus memaksimalkan nilai TPS kamu. Ya, karena makin tinggi nilai TPS-nya, maka insya Allah peluang kamu untuk lulus di PTN favorit, jurusan favorit itu akan terbuka lebih lebar. Nah, mungkin sekian dulu ya pemaparan saya terkait bagaimana cara agar nilai TPS kamu bisa maksimal, kalau bisa hingga 800 poin. Tadi sudah saya jelaskan secara gamblang mulai dari asal muasalnya sampai terakhir kaitannya dengan penjurusan. Mungkin terkait dengan penjurusan kita akan bahas di kelas khusus mungkin ya, kalau ada yang bertanya nanti, Kak, berapa sih nilai yang dibutuhkan untuk jurusan ini, PTN ini? Kalau pertanyaan terkait itu mungkin kita tidak akan bahas di kelas ini. Mungkin kita akan bikin sesi kelas khusus lain ya untuk penjurusan. Dan nanti insya Allah kita akan bikin juga kelas lanjutan untuk konsultasi tatap muka, apakah via video conference, apakah nanti platformnya WhatsApp atau Telegram atau mungkin Zoom nanti ya, yang bisa sifatnya privat ya, tatap muka antara kamu dengan saya untuk bisa konsultasi jurusan. Itu nanti kita akan coba siapkan juga. Itu pun kalau kalian mau ya, kalau kalian pengen. Tapi kalau enggak, ya berarti kita enggak bikin ya. Tapi kalau mau, ya silakan ditunjukkan antusiasnya, kemudian di request ya ke admin belajar.id agar bikin kelas-kelas lain seperti kelas tersebut. Baik, mungkin itu dulu dari saya. Mohon maaf dalam penyampaian kalau ada kekurangan. Semoga ini bisa menjawab semua pertanyaan kamu.
Semoga kamu belum puas ya, karena kita akan lanjutkan nanti di sesi diskusi, dan juga nanti akan ada kelas lanjutan. Kalau ada yang pengen ikut kelas lanjutan, nanti silakan Japri admin Belajar ID. Termasuk juga kalau ada pertanyaan terkait dengan materi ini, silakan di Japri adminnya. Nanti kita akan jawab pertanyaannya secara sistematis. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.